Halo, jumpa lagi dengan saya Corlia Deborah, calon guru penggerak angkatan ke-9. Kali ini saya akan membahas koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Pada video ini saya akan membahas sedikit hubungan atau koneksi antar materi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Pada video ini, saya akan membahas koneksi antar materi menggunakan refleksi model 4P. Pertama, peristiwa. Kedua, perasaan. Ketiga, pembelajaran. Dan keempat, penerapan ke depan. P yang pertama, peristiwa. Momen paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 sampai modul 1.2 adalah ketika saya memahami bahwa murid terlahir dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada modul ini dan pembelajaran ini, saya jadi mengetahui bahwa setiap murid sudah terlahir dengan bakatnya masing-masing, dengan talenta dan kelebihannya masing-masing. Di sini saya mulai mendapat pencerahan bahwa setiap murid itu unik dan harus diperlakukan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pada modul 1.1, saya belajar bahwa guru seperti petani yang merawat benih atau peserta didik yang sudah memiliki kodrat masing-masing dan bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Guru hanya menuntun dan memberi perlakuan yang sesuai kepada peserta didik. Peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain tidak bisa disamakan cara menuntun atau memperlakukannya. Mereka semua memiliki cara belajar masing-masing, dan guru menuntun murid demi murid mencapai pembelajaran atau mendapatkan metode yang terbaik untuk setiap murid. Pada modul 1.2, saya mengetahui bahwa seorang guru tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun dapat menjalani nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.2 ini, saya banyak belajar bagaimana guru mempunyai nilai-nilai dan juga mampu memberikan peran bagi murid maupun bagi lingkungan sekitarnya. Peran guru penggerak di area lingkungan belajarnya. 1. Sebagai pemimpin pembelajaran. 2. Sebagai coach bagi guru lain. 3. Sebagai pendorong kolaborasi. 4. Mewujudkan kepemimpinan murid. 5. Penggerak komunitas praktisi. Kaitan modul 1.1 dan 1.2. Saya memahami prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat menerapkan peran guru penggerak. Dan saya juga memahami untuk menjadi penuntun yang baik dan merawat benih pertumbuhan siswa dengan baik, maka guru penggerak harus memiliki nilai. Yang pertama, keberpihakan pada murid, kedua, reflektif, ketiga, mandiri, keempat, kolaboratif, dan yang terakhir, inovatif. Selanjutnya, P yang kedua, perasaan. Perasaan saya sangat bersemangat karena saya seperti mendapat pandangan baru tentang kegiatan pembelajaran yang selama ini saya tidak pernah pikirkan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya mendapat pemahaman baru bagaimana saya mengajar anak-anak peserta didik di kelas saya. Dua contoh yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, saya lebih percaya diri dan tidak takut gagal mendidik karena semua siswa memiliki kodratnya masing-masing. Sebelumnya, saya merasa kalau saya tidak mampu memberikan pembelajaran yang baik diukur dengan nilai yang di bawah KKM, maka saya sudah gagal menjadi guru. Tetapi setelah saya belajar modul ini, saya tahu bahwa setiap murid memiliki kelebihan kemampuannya masing-masing. Yang kedua,
Saya tidak lagi berpusat pada materi yang harus diselesaikan oleh siswa, melainkan kepada kebutuhan siswa itu sendiri. Saya mulai belajar memilih mana saja hal-hal yang dapat saya berikan kepada murid saya. Saya tidak lagi memaksakan materi-materi atau mengejar materi seperti sebelumnya. P yang ketiga, pembelajaran. Apa yang saya dapatkan dari keterkaitan modul 1.1 dan 1.2? Sebelumnya, guru dinyatakan gagal jika siswa yang diajarkan tidak mendapat nilai di atas KKM, terutama pelajaran matematika. Tapi sekarang, saya menyadari bahwa siswa terlahir dengan kodrat dan kelebihan masing-masing dan tidak dapat disamaratakan hanya dengan nilai pada pelajaran tertentu. Karena murid yang satu dengan murid yang lain pasti memiliki kelebihannya masing-masing. Pembelajaran yang kedua. Sebelumnya, saya menyamaratakan kebutuhan setiap siswa dan memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Saya melakukan pendekatan dengan cara yang sama kepada seluruh siswa yang ada di kelas. Namun, sekarang saya belajar memperhatikan kebutuhan setiap siswa yang berbeda-beda. Maka, guru atau saya memfasilitasi cara atau pendekatan yang berbeda terhadap setiap siswa. P yang keempat, penerapan ke depan atau rencana selanjutnya. 1. Saya melakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan mengajak siswa untuk berperan aktif dalam setiap pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Yang kedua, melakukan refleksi dan dokumentasi dengan lebih teratur dan rapi agar dapat disebarkan maupun ditularkan kepada setiap rekan sejawat. Demikian video koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Terima kasih sudah menyaksikan.